Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Yunita Rangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi tes kemampuan pemahaman konsep, serta kisi-kisi angket dan validitas tes kemampuan pemahaman konsep dan angket. Yang pertama, di sini ada kisi-kisi tes kemampuan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika dengan materi relasi dan fungsi, yang alokasi waktunya 45 menit, jumlah soal 7 soal, bentuk soalnya esai untuk kelas 8 genap. Kompetisi inti, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian di sini ada kompetisi dasarnya. Saya mengambil dua kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Indikator kemampuan pemahaman konsepnya menentukan rumus fungsi dengan diagram panah, ranah kognitifnya C3. Yang soalnya menentukan rumus yang tepat dari himpunan A ke himpunan B. Pada soal nomor 2, mendefinisikan, jelaskan apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi, yang mana itu termasuk ranah kognitif C2, indikatornya mendefinisikan relasi dan fungsi. Soal nomor 3, diketahui rumus fungsi fx dikurang 3 sama dengan 4x dikurang 7, tentukan nilai dari f-2. Ranah kognitifnya C3 dengan indikator menentukan nilai dan fungsi. Soal yang keempat, tentukan domain, kodomain, dan rank dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 dengan ranah kognitif C3 dan indikator menentukan nilai domain, kodomain, rank, dan dari suatu fungsi. Yang kelima, diketahui fungsi f dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b jika f7 sama dengan 23 dan f4 sama dengan 11. Tentukan nilai dari f-5. Di sini termasuk ranah kognitif C4 dengan indikator memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Soal yang nomor 6, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x dikurang 4 jika fa-nya itu sama dengan 11 dan f-3 sama dengan b, maka nilai dari a ditambah b adalah. Soal ini termasuk ranah kognitif C3 yang mana indikatornya menentukan nilai suatu fungsi. Dan soal yang terakhir, fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan px ditambah q. Jika f5 sama dengan 17 dan f2 sama dengan 8, tentukan nilai dari f-3 dan f3. Di sini termasuk ranah kognitif C3 yang mana indikatornya menentukan penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan fungsi menggunakan berbagai representasi. Kemudian, selanjutnya soal tes kemampuan pemahaman konsep. Yang mana pada mata pelajaran matematika,
kelas atau semester, kelas 8 semester genap, alokasi waktu 45 menit dengan materi relasi dan fungsi. Di sini ada beberapa petunjuk. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan ujian. Yang kedua, tulislah nama dan kelasmu pada lembar jawaban yang telah disediakan. Yang ketiga, kerjakanlah semua butir soal pada lembar jawaban yang telah disediakan. Yang keempat, kerjakan soal secara jujur dan mandiri. Dan yang terakhir, periksa kembali soal Anda sebelum dikumpulkan. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama, perhatikan diagram berikut, rumus fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, jelaskan apa yang maksud dengan relasi dan fungsi. Yang ketiga, jika diketahui rumus fungsi, tentukan nilai F-2. Yang keempat, menentukan domain, kodomain, dan rank dari fungsi yang telah ditentukan. Yang kelima, menentukan nilai F-5 dari rumus fungsi yang telah tertera. Keenam, jika diketahui rumus fungsi fx dengan 3x dikurang 4, jika fa sama dengan 11 dan f-3 sama dengan b, maka nilai dari A ditambah B adalah, dan soal yang terakhir, fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan px ditambah q. Jika f5 sama dengan 17 dan f2 sama dengan 8, tentukan nilai dari f-3 dan f3. Selanjutnya ada kunci jawaban. Di sini, pada soal nomor 1, bentuk umum rumus fungsi fx sama dengan A ditambah E, AX tambah B berdasarkan diagram panah diperoleh F4. Jika menjawab dengan benar, maka mendapat skor 4. Yang nomor 2, relasi adalah hubungan antara dua himpunan dengan himpunan lainnya, sedangkan fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal atau domain tepat satu anggota kawan atau kodomain. Dengan skor 4. Soal nomor 3, jika menjawab benar dengan dapat skor 4. Soal 4, skor tertinggi dengan skor 4. Soal nomor 5, skornya 4. Soal nomor 6 dengan skor 4. Dan soal yang terakhir itu dengan nilai skor 5. Nilai yang diperoleh itu sama dengan nilai yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Kemudian pada rubrik penskoran, di sini saya menggunakan rubrik holistik, yang mana jika berskala 1, keterangannya tidak memuaskan dengan kriteria tidak menunjukkan tentang pemahaman konsep-konsep, tidak menggunakan strategi yang sesuai, penjelasan tidak memuaskan, diagram, tabel, grafik, dan gambar tidak tepat, diagram yang memenuhi pemecahan masalah tidak memenuhi yang diinginkan. Jika skalanya 1, maka keterangannya cukup memuaskan dengan kriteria menunjukkan pemahaman terhadap konsep-konsep, menggunakan strategi yang cukup sesuai dengan konsep. Yang ketiga, perhitungan sebagian kecil benar. Jika skalanya 3, keterangannya memuaskan dengan kriteria menunjukkan pemahaman konsep terhadap konsep, menggunakan strategi yang sesuai, perhitungan sebagian besar benar, penjelasan efektif, diagram atau tabel, gambar, grafik, sebagian benar tepat, dan yang terakhir memenuhi pemecahan masalah. Dan jika skalanya 4, keterangannya itu sangat memuaskan dengan kriteria menunjukkan pemahaman yang lebih terhadap konsep-konsep, menggunakan strategi yang sesuai, perhitungan benar, penjelasan dapat dicontoh, diagram, tabel, grafik, gambar tepat, melebihi pemecahan masalah yang diinginkan. Kemudian di sini ada lembar validasi instrumen tes kemampuan pemahaman konsep. Pada mata pelajaran matematika, materi pokok relasi dan fungsi, di sini saya menggunakan SMP Negeri 5 Siabu, kelas 8 semester 2. Dan yang pertama ada petunjuk pengisian. Yang pertama, fungsi lembar validasi ini memberikan penilaian terhadap soal penilaian kognitif pada materi relasi dan fungsi. Pemikiran rasional dari Bapak atau Ibu akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas soal ini.
Berdasarkan alasan tersebut, diharapkan Bapak atau Ibu berkenan menanggapi setiap indikator penilaian di bawah ini dengan menulis standar checklist dalam kolom yang telah disediakan. Yang kedua, jika menurut Bapak atau Ibu ada yang perlu diperbaiki, mohon menuliskan saran pada kolom yang telah disediakan. Dengan keterangan skor penilaian, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 tidak baik, dan skor 1 sangat tidak baik. Di sini ada indikator penilaian dan skor penilaian. Yang mana nomor 1 indikatornya sesuai dengan indikator atau menurut tes tertulis untuk uraian. Yang kedua, batasan pertanyaan atau jawaban yang diharapkan sesuai. Dan yang ketiga, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi, urgensi, relevansi, kontinuitas, keterpakaian sehari-hari. Yang keempat, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Kemudian penilaian konstruk. Pada penilaian konstruk menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian, ada petunjuk yang jelas tentang mengerjakan soal, ada pedoman penskoran, tabel, grafik, gambar, peta, atau sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. Kemudian penilaian bahasa, rumusan kalimat soal komunikatif, butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tidak menggunakan kata ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda dan salah pengertian, tidak menggunakan bahasa yang baku, setempat atau tabu, dan rumusan soal tidak mengandung kata ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa. Kemudian di sini ada kolom komentar dan saran, kesimpulan, dan tanda tangan dari validator yang pertama itu dari guru dari SMP Negeri 5 Siabu, yaitu Dr. Nur Hamidah. Yang kedua dari SMP Negeri 5 Siabu, Irma Sri Wahyuni. Dan yang ketiga dari SMP Negeri 5 Siabu, kemudian angket. Kisi-kisi angket self-efficacy. Yang pertama, dimensinya. Di sini saya mengambil 3 dimensi, yang mana yang pertama, level atau magnitude of self-efficacy, efikasi diri dari tingkat kesulitan tugas. Yang kedua, strength of self-efficacy atau efikasi dari tingkat kekuatan. Dan yang ketiga, generality of self-efficacy atau efikasi diri dari generalitas atau luasnya bidang tugas. Kemudian, indikatornya kepercayaan melakukan atau menuntaskan tugas atau permasalahan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Indikator yang kedua, kuatnya kepercayaan atau kemantapan hati siswa saat membuat tugas atau soal ataupun ujian. Indikator yang ketiga, matematika dan kepercayaan siswa tentang keluasan bidang topik serta tugas matematika. Kemudian pada deskriptor, siswa mempunyai rasa optimis agar mampu menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah matematika. Nomor itemnya itu positif 5 dan 9. Jumlah itemnya itu ada 2. Pada deskriptor rasa merasa yakin dan sanggup dalam menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah matematika. Nomor itemnya 8, 12, 15. Dengan jumlah item 3. Yang ketiga, siswa memiliki minat untuk menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah. Nomor item 3, negatif 3, yaitu dengan jumlah item 1. Deskriptor siswa memiliki rasa yakin mengenai kemampuan yang ada dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan masalah matematika, yaitu ada di positif 2, 10 dan negatif 4, 18 dengan jumlah item 4. Kemudian siswa mempunyai komitmen dalam menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah matematika ada di positif, yaitu 6 dengan jumlah item 1. Siswa memiliki sikap positif dalam menyikapi soal pemecahan masalah matematika
Pada item positif 7, 20 dengan jumlah item 2. Dan yang terakhir, siswa menggunakan pengalaman belajar untuk dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah dengan item positif dengan jumlahnya 1. Jadi total jumlah item di sini ada 20. Kemudian angkat self efisiensi. Nama, jurusan, semester, dan jenis kelamin. Petunjuk pengisian yang pertama, baca dan pahami setiap pernyataan di bawah ini dengan teliti. Yang kedua, beri tanda checklist pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan diri Anda. Adapun pilihan jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, SS sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Yang terakhir, periksa kelengkapan jawaban Anda sebelum lembaran ini dikembalikan. Di sini saya membuat 20 pertanyaan. Yang pertama, saya yakin bisa menyelesaikan PR sebanyak apapun yang diberikan guru. Yang kedua, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa mengerjakan soal meskipun itu sulit. Sampai dengan yang ke-20, yaitu saya senang mengerjakan soal matematika karena membuat saya tertantang. Dan di sini ada nama responden dan tanda tangan responden. Kemudian, laporan uji coba. Kemudian laporan data uji coba soal dan angket. Yang pertama, uji coba soal. Yang validitas. Untuk validitas soal di sini saya menggunakan data PD1 sampai PD20 dengan skor yang sudah tertera di sini. Untuk menentukan validitasnya, ini kita pindahkan ke dalam SPSS. Ada SPSS. Di sini sudah ada data-data pada aplikasi SPSS. Jika ingin memvalidasi, klik analis, kemudian correlate, pilih bivariate. Kemudian copy semua, pindahkan ke sebelah kanan, lalu oke. Salah. Di sini sudah ada data-data yang telah saya pindahkan. Kemudian pilih analis, pilih correlate, dan kemudian bivariate. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa soal nomor 1. Di sini ada keterangan dengan bintang 2, correlate is significant at D0,01, dan bintang 1, correlate is significant at D0,05.
Soal nomor 1 itu valid dengan 0,611 dengan bintang 2. Soal nomor 2 valid dengan skor total 0,402 dengan bintang 1. Soal nomor 3 juga valid dengan skor total 545 dengan bintang 2. Soal nomor 4 valid dengan skor total 528 dengan bintang 2. Soal nomor 5 dengan skor total 593 dengan bintang 2 valid. Soal nomor 6 tidak valid dengan skor total 311. Soal nomor 7 juga tidak valid dengan skor total 211. Kemudian di sini ada tabel dengan nomor, R hitung, R tabel, kesimpulan. Nomor 1 didapat R hitungnya itu ada 0,061. Dengan R tabel 0,448 berarti dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 itu valid. Soal nomor 2 dengan R hitung 402 dengan R tabel 4438 itu juga valid. Soal nomor 3 dengan R hitung 0,545 dengan R tabel 0,4438 valid. Soal nomor 4 dengan R hitung 0,528 juga valid. Soal nomor 5 dengan R hitung 0,593 valid. Soal nomor 6 0,311 tidak valid, dan soal nomor 7 0,201 dan tidak valid. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Dan soal nomor 6, 7 tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Kemudian reliabilitas. Di sini ada cache processing summary, reliability statistik, item statistik dengan soal 1 min-nya 3, soal 2 3,85, soal 3 3,20, soal 4 3,10, soal 5 3,20, soal 6 2,60, dan soal terakhir 2,05. Di sini juga ada item total statistik, tabel statistik. Kemudian pada soal nomor 1 from batch alfanya itu ada 0,660 dengan angka kritis 0,60. Berarti soal nomor 1 dapat disimpulkan soal reliable. Soal nomor 2 0,77 itu juga reliable. Soal nomor 3 dengan congruent alpha 0,675, angka kritisnya 0,60, dapat disimpulkan reliable. Soal nomor 4 6,29 reliable. Soal nomor 5 6,84 reliable. Soal nomor 6 reliable, dan soal yang terakhir 0,684 dengan angka kritis 0,60 dapat disimpulkan reliable. Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua total reliable hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach's alpha yang lebih besar dibandingkan angka kritis. Suatu soal dikatakan reliable jika Cronbach's alpha besar dari 0,60. Yang ketiga, daya pembeda. Di sini ada tabel klasifikasi interpret daya pembeda yang mana jika daya pembedanya kecil atau sama dengan 0,0 maka interpretasinya sangat jelek. Jika daya pembeda 0,00 dan kecil dari 0,20 itu jelek. Jika daya pembedanya besar dari 0,20 dan kecil dari 0,40, interpretasinya itu cukup. Jika daya pembeda besar dari 0,40 dan kecil sama dengan 0,70, interpretasinya baik. Dan yang terakhir, jika daya pembeda besar dari 0,70 dan kecil atau sama dengan 1,00 itu sangat baik. Jadi dari soal yang di atas, pada soal nomor 1, daya pembedanya itu 0,344.
Jadi interpretasinya itu cukup. Yang kedua, 0,690. Pada 0,690 berarti daya pembedanya ada pada bagian ini, yaitu berarti baik. Pada soal nomor 3, 719, berarti sangat baik. Yang soal 4, 551, dengan interpretasi baik. Yang soal nomor 5, 0,317, berarti dia ada di bagian yang ini, interpretasinya itu cukup. Soal nomor 6, 0,424, berarti interpretasinya baik. Dan soal nomor 7, 0,796, berarti interpretasinya sangat baik. Kemudian indeks kesukaran tes. Di sini dapat kita lihat ada statistik soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Di sini juga ada tabel klasifikasi interpretasi setara kesukaran, yang mana pada soal-soal yang di atas dapat disimpulkan untuk melihat indeks kesukaran dari soal-soal di atas dapat memfokuskan nilai statistik min dan maksimum, di mana kita dapat mencari indeks kesukaran tersebut dengan membagi nilai min dengan nilai maksimum yang berpedoman pada kriteria penilaian indeks kesukaran tersebut. Yang mana soal yang pertama itu minnya 3,00 dibagi 4 berarti 0,75 dengan kriteria soal sangat mudah. Soal nomor 2, 0,965 berarti kriterianya itu ada di bagian ini, berarti mudah. Soal nomor 3, 0,88, soal kriterianya itu mudah. Soal yang keempat, 0,775, kriteria soalnya mudah. Soal yang kelima, 0,88, kriteria soalnya mudah. Yang keenam, 0,65, kriterianya sedang. Dan yang terakhir, 0,5125 dengan kriteria soal sedang. Yang kelima itu penerimaan kriteria penerimaan soal. Di sini ada tabel daya pembeda, tingkat kesukaran, dan interpretasi. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 memiliki daya pembeda 0,344 dan kesukaran 0,75, yang mana berarti soal tersebut dapat digunakan. Soal nomor 2 mempunyai daya pembeda 690 dan tingkat kesukaran 9625, yang mana berarti soal tersebut dapat digunakan. Soal nomor 3 juga dapat digunakan. Soal nomor 4 juga dapat digunakan. Soal nomor 5 dengan daya pembeda 0,317 dengan kesukaran 0,88, berarti soal tersebut juga dapat digunakan. Soal nomor 6 dan nomor 7 juga dapat digunakan. Selanjutnya angket. Untuk valid Selanjutnya angket. Yang pertama, validitas angket. Di sini saya telah membuat data angket pada Excel. Kemudian kita pindahkan pada SPSS. Kemudian untuk validitasnya kita pilih analis. Kemudian pilih correlate, bivariate, pindahkan semuanya. Kemudian pilih oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa soal nomor 1 itu tidak valid dengan total 2,13. Soal nomor 2 valid dengan total 568 bintang 2. Soal nomor 3 bintang 2
dengan total 776 yaitu valid. Soal nomor 4 valid dengan total 730 bintang 2. Soal nomor 5 valid. Soal nomor 6 tidak valid. Nomor 7 juga tidak valid. Nomor 8 valid dengan total 354 bintang 2. Kemudian soal nomor selanjutnya nomor 9 valid dengan total 713. Soal nomor 10 valid dengan total 5,27. Kemudian soal nomor 12 juga valid, nomor 13 valid, 14 valid, 15 valid, 16 valid, 17 tidak valid dengan total 0,017. Nomor selanjutnya valid. Nomor 17 juga valid, 18 valid, 19 juga valid, dan 20 juga valid. Kemudian reliabilitas angket. Di sini ada processing summary, reliability statistik dengan alfa 0,660 dengan nomor item ada 20. Kemudian item statistik soal 1 dengan min 4,12, soal 2 2,48, soal 3 3,00, soal 4 2,24, soal 5 4,20, soal 6 4,52 sampai dengan soal yang ke-20 yaitu 4,20. Kemudian ada item soal statistik dan yang terakhir itu ada scale statistik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.